Selamat datang kembali di mata kuliah Psikologi Kepribadian 2 dengan saya Erni Julianti Simanjuntak. Pada sesi kali ini kita akan kembali belajar teori-teori kepribadian dari tokoh yang bernama Virginia Satir dengan teorinya berjudul Humanistic Systemic Foundation Family Therapy. Pada bagian ini kita akan melihat beberapa pokok bahasan yang dikemukakan oleh Virginia Satir. Kita akan melihat asumsi-asumsi dasar dari Virginia Satir tentang teorinya, kemudian nature of people, bagaimana Satir memandang keberadaan manusia, kemudian conceptual framework, bagaimana kerangka konsep dari family therapy, kemudian kita akan belajar tentang komunikasi sebagai elemen yang sangat penting di dalam keluarga. Kemudian kita akan masuk kepada survival stances, yaitu pola-pola komunikasi yang dilakukan atau dimiliki oleh individu atau unit-unit di dalam keluarga. Kemudian kita akan melihat family functioning, dan yang terakhir adalah terapi itu sendiri. Bahasan yang pertama adalah asumsi yang dikemukakan oleh Virginia Satir tentang teorinya. Yang pertama, berdasarkan prinsip humanistik, Satir berpendapat bahwa setiap orang secara natural cenderung akan mengarah kepada pertumbuhan yang positif. Yang kedua juga masih menganut prinsip dari humanistik yang mengatakan bahwa setiap orang memiliki sumber-sumber di dalam dirinya untuk bisa bertumbuh secara positif. Sumber-sumber yang dimaksud ini adalah bahwa individu sendiri adalah seorang individu yang baik, kemudian individu yang unik dan mampu untuk membuat arti secara internal di dalam dirinya. Asumsi yang ketiga adalah bahwa setiap orang dan segala sesuatu atau situasi itu mempengaruhi dan dipengaruhi oleh orang lain atau situasi yang lain. Ini adalah prinsip dari sistemik. Asumsi yang terakhir adalah tentang terapi, di mana Satir berpendapat bahwa terapi itu sendiri merupakan proses yang melibatkan interaksi antara terapis dan juga kliennya, di mana di dalam terapi ini hubungan antara terapis dan juga klien itu adalah terapeutik, dan setiap orang atau individu di dalam terapi itu bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Pokok bahasan yang kedua adalah tentang nature of people. Satir punya pandangan bahwa setiap individu atau manusia itu adalah bersifat positif. Dalam hal ini, Satir memiliki pandangan yang positif terhadap keberadaan manusia. Yang kedua adalah Satir beranggapan bahwa setiap orang itu bersifat rasional dan memiliki kemampuan untuk membuat atau mengambil setiap pilihan-pilihan di dalam hidupnya. Selanjutnya adalah tentang self-esteem, di mana dalam hal ini Satir berpendapat ada komponen-komponen penting yang harus dimiliki oleh individu untuk bisa bertumbuh dan berfungsi secara maksimal, yaitu self-esteem, self-awareness, juga personal responsibility, dan juga komunikasi yang efektif. Menurut Satir juga, perilaku itu secara langsung merefleksikan bagaimana posisi seseorang di dalam keluarganya. Jadi kita bisa melihat perilaku seseorang itu juga mencerminkan bagaimana kondisi keluarga si individu itu sendiri. Satir juga melihat bahwa dalam konteks keluarga atau konteks pernikahan, seseorang perlu untuk memiliki tingkat self-esteem yang tinggi untuk bisa menjadi seorang pasangan pernikahan yang baik. Pokok bahasan yang ketiga adalah conceptual framework, yaitu kerangka konsep yang dikemukakan oleh Satir tentang teorinya family therapy. Terdiri dari beberapa, diantaranya adalah family of origin, families are systems, self-esteem, the resources, dan juga terapis itu sendiri. Kita akan lihat satu persatu. Satir berpendapat bahwa yang pertama, the family of origins influences merupakan faktor penting yang harus diperhatikan di dalam keluarga yang terbentuk sekarang, di mana keluarga yang terbentuk sekarang itu dipengaruhi oleh keluarga dari generasi-generasi sebelumnya. Dalam hal ini, orang tua yang berperan sebagai arsitek di dalam keluarganya membawa atau memiliki semua sistem-sistem yang sudah dipelajari sebelumnya dari keluarga terdahulu. Nah, ini secara sadar maupun tidak sadar akan berpengaruh ketika orang tua tersebut membentuk konteks dari keluarga yang sekarang.
Dalam hal ini bisa dikatakan bahwa keluarga yang terdahulu atau generasi-generasi sebelumnya itu akan memiliki peran dan pengaruh di dalam keluarga yang sedang terjadi sekarang, mempengaruhi baik itu perilaku, baik itu sikap, struktur keluarga, hierarki, power, dan juga keseimbangan di dalam keluarga itu sendiri. Konsep yang kedua adalah families as system, yaitu keluarga sebagai sebuah sistem yang terdiri dari beberapa komponen. Di antaranya adalah setiap keluarga memiliki tujuan atau goal, yaitu menciptakan atau membangun individu-individu atau unit-unit di dalam keluarga menjadi pribadi-pribadi yang baru. Nah, sebagai sebuah sistem, keluarga juga memiliki bagian-bagian yang esensi atau bagian-bagian penting, yaitu contohnya orang tua sebagai orang dewasa, terus anak, terus juga peran gender sebagai laki-laki dan sebagai perempuan. Di dalam keluarga sebagai sistem juga ada order atau aturan yang mengatur bagaimana kegiatan atau fungsi-fungsi di dalam keluarga bekerja, mencakup self-esteem yang dimiliki masing-masing anggota keluarga, aturan-aturan, maupun bentuk-bentuk dan pola-pola komunikasi yang terjadi. Sebuah sistem dalam keluarga juga memiliki power atau hal-hal yang dimiliki yang mendukung dan memaintain bagaimana keluarga itu bisa berjalan dengan baik. Bisa itu didapatkan dari makanan atau juga tempat tinggal, aktivitas, maupun juga segala aspek-aspek mencakup aspek fisik, sosial, maupun kehidupan-kehidupan spiritual yang lainnya. Setiap komponen di dalam sistem ini akan berinteraksi satu dengan yang lainnya dan akan bisa membentuk suatu sistem yang balance atau seimbang sehingga keberfungsian suatu keluarga bisa mencapai kemaksimalannya. Komponen yang ketiga adalah self-esteem atau self-worth. Self-esteem ini sendiri merupakan kemampuan seseorang untuk bisa menilai atau menghargai dirinya dan memperlakukan dirinya dengan bermartabat, penuh cinta, dan juga bisa menerima dirinya, baik itu aspek-aspek yang merupakan kekuatan maupun kelemahannya. Sesungguhnya bagaimana seseorang berespon atau menghadapi suatu masalah itu berhubungan erat dengan tingkat self-esteem yang dia miliki. Seseorang yang memiliki self-esteem yang rendah itu akan cenderung memiliki tingkat kecemasan yang tinggi dan memiliki suatu pandangan tentang ketidakpastian terhadap dirinya sendiri. Sehingga ketika dia tidak memiliki kepastian terhadap dirinya sendiri, dia akan cenderung concern terhadap pemikiran orang lain terhadap dirinya dan cenderung mengabaikan apa yang dia rasakan. Dia akan cenderung untuk melihat apa yang orang lakukan dan mengikuti apa yang dikerjakan oleh orang lain. Nah, rendahnya juga self-esteem ini juga berpengaruh di dalam peran-peran di dalam keluarga. Sehingga ketika self-esteem ini rendah, maka pola komunikasi atau keberfungsian dalam keluarga akan terganggu. Ini akan berkaitan dengan coping stances yang akan mereka ambil atau mereka pilih ketika mereka menghadapi situasi-situasi yang stressful. Menurut Satir, rendahnya self-esteem itulah yang menjadi fondasi atau basic seseorang atau keluarga mengalami masalah dalam kesehatan mentalnya. Sehingga dalam terapinya nanti, Satir itu bertujuan untuk membawa individu mengenali self-esteemnya dan juga membawa keluarga untuk bisa menciptakan atau mencapai self-esteem yang tinggi sehingga dia bisa fokus untuk mengerjakan apa yang menjadi fungsinya sebagai individu maupun sebagai anggota di dalam keluarga. Konsep yang keempat adalah resources. Jadi Satir berpendapat bahwa setiap orang itu memiliki sumber-sumber di dalam dirinya yang dia perlukan untuk bisa berfungsi secara sehat. Mencakup sumber-sumber internal seperti kemampuan untuk belajar, kemampuan untuk berubah, kemudian kesadaran akan siapa dirinya, compassion, wisdom, juga harapan, dan segala sesuatu yang bersifat positif, itulah sumber-sumber yang dimiliki oleh seorang individu. Nah, sehingga menurut Satir, seorang individu itu harus dibawa bertumbuh dalam arti dia harus bisa connect atau menyadari semua sumber-sumber yang dia miliki ini. Dengan menyadari semua sumber-sumber yang dia miliki ini, dia akan mampu untuk berubah, terutama mengalami perubahan secara internal dan juga bisa beradaptasi terhadap setiap situasi atau kondisi yang tidak menyenangkan atau yang stressful.
Konsep yang terakhir adalah terapis. Menurut Satir, terapis itu memainkan peran yang sangat penting di dalam proses terapi, di mana terapis itu adalah sebagai seorang model dalam komunikasi, bahkan dalam peran untuk ditiru oleh anggota-anggota keluarga. Seorang terapis harus memiliki kemampuan untuk berespon terhadap pesan-pesan yang disampaikan dan juga bisa mengkomunikasikannya tanpa harus menghakimi atau memiliki kualitas non-judgmental terhadap setiap klien yang dia sedang tangani. Dalam hal ini, kemanusiaan dari seorang terapis itu lebih penting daripada keahlian yang dimiliki oleh seorang terapis. Pokok bahasan yang keempat adalah tentang komunikasi. Satir berpendapat bahwa komunikasi menjadi elemen yang sangat penting di dalam keluarga. Komunikasi ini digambarkan sebagai sebuah payung raksasa yang mencakup dan juga mempengaruhi segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan individu. Komunikasi ini juga menjadi faktor yang paling penting dalam menentukan bagaimana individu itu akan membangun sebuah relasi dan apa yang akan terjadi dalam relasi tersebut. Satir berpendapat bahwa semua komunikasi itu sifatnya dipelajari, sehingga individu memiliki kemungkinan dan kemampuan untuk bisa mengubahnya ketika dia mau mengubahnya. Dalam berkomunikasi, Satir berpendapat bahwa kita membawa semua elemen-elemen dalam diri kita, mencakup semua sistem dalam tubuh kita, nilai-nilai yang kita miliki, ekspektasi kita, sistem-sistem sensori kita, dan juga kemampuan berbicara dan yang lainnya. Nah, ketika komunikasi bisa berjalan dengan baik, maka fungsi keluarga juga bisa berjalan dengan baik. Akan tetapi, kebanyakan masalah yang ditemui oleh Satir dalam proses terapinya adalah bahwa setiap kliennya memiliki masalah dalam komunikasi. Dia menemukan bahwa keluarga yang memiliki komunikasi yang buruk adalah keluarga yang dicirikan dengan komunikasi tidak langsung atau indirect, unclear, tidak jelas, terus kaku dan kabur, komunikasi yang tidak jujur, terdistorsi dan tidak komplit. Sehingga dengan cara atau pola komunikasi yang demikian, antar anggota keluarga tidak bisa saling melengkapi dan tidak bisa saling mengembangkan satu dengan yang lainnya. Satir juga berpendapat bahwa pola komunikasi yang buruk itu akan berakibat terhadap rendahnya self-esteem yang dapat memicu respon-respon maladaptif dari individu maupun keluarga ketika berada dalam situasi yang stres. Masalah yang terjadi dalam keluarga selain karena adanya komunikasi yang buruk, juga karena adanya pesan komunikasi yang disampaikan yang tidak kongruen. Pesan komunikasi yang tidak kongruen adalah terjadi ketika pesan verbal atau kata-kata yang disampaikan itu tidak sejalan, tidak beriringan dengan pesan nonverbal atau pesan body language-nya kita. Contohnya adalah ketika kita menyampaikan sesuatu pendapat, kita mengatakan kita tidak sedang marah, tetapi pesan nonverbal kita menyampaikan kita sedang marah. Contohnya dengan nada suara yang meninggi atau postur tubuh yang kaku dan juga tidak bersahabat. Nah, pesan yang inkongruen juga terjadi ketika kita tidak bisa mengekspresikan maksud dari pesan itu sendiri atau pesan itu terdistorsi. Contohnya, kita mau menyampaikan bahwa seseorang itu sedang mengalami sakit yang parah, tetapi kita mengatakan bahwa dia hampir mati, gitu ya. Jadi bisa dikatakan bahwa pesan yang disampaikan itu sesungguhnya tidak sesuai dengan maksud atau tujuan awal atau mengalami distorsi. Nah, ketika komunikasi bisa diperbaiki dan menjadi kongruens, itu berarti kita berusaha untuk membuat pesan yang disampaikan secara verbal atau kata-kata itu match atau sejalan dengan pesan nonverbalnya kita. Dan juga kita bisa menyampaikan secara akurat perasaan yang kita sedang rasakan sesuai dengan kata-kata yang kita ucapkan. Pokok bahasan yang keempat adalah the survival stances. Ini adalah pola-pola komunikasi yang terjadi dalam keluarga. Pola komunikasi yang baik dan efektif adalah the congruent, di mana ketiga aspek
yaitu self, other, dan konteks bisa diseimbangkan satu dengan yang lain. Dalam hal ini bisa memahami dirinya sendiri, bisa memahami orang lain, bisa memahami konteks yang sedang terjadi. Tetapi ketika salah satu miss atau tidak bisa dipenuhi, maka akan terjadi pola-pola komunikasi yang tidak baik atau yang tidak efektif. Kita akan lihat satu persatu. Yang pertama adalah the placater. Inilah pola komunikasi di mana seseorang itu selalu berusaha untuk menyenangkan orang lain dan meletakkan dirinya menjadi yang terakhir. Contohnya kalau dalam keluarga, ini akan menjadi anak yang perfect atau the good child, yang kemudian dalam pertumbuhan atau perkembangannya ini akan menjadi orang yang selalu berkorban atau orang yang tanda kutip teraniaya gitu ya. Dalam hal ini aspek yang diabaikan adalah aspek self, yaitu dirinya sendiri. Jadi seorang placater biasanya dia akan setuju dengan pendapat kebanyakan orang, dia tidak akan berani untuk menyampaikan pendapat atau ide-idenya. The placater adalah seseorang yang selalu berusaha untuk menyenangkan orang lain dan meletakkan dirinya menjadi yang terakhir. Contohnya kalau dalam keluarga itu ditandai dengan kita melihat seorang anak yang disebut sebagai perfect child atau good child, yang selalu berusaha untuk menjadi yang terbaik dan menyenangkan setiap orang di dalam keluarganya. Dalam masa pertumbuhannya biasanya dia akan bertumbuh menjadi seorang yang selalu berkorban atau cenderung bisa dikatakan sering teraniaya, kira-kira seperti itu. Dalam hal ini, aspek yang diabaikan adalah aspek the self, yaitu dirinya sendiri. Seorang placater biasanya akan cenderung setuju dengan pendapat kebanyakan orang. Dia akan tidak berani untuk menyampaikan apa yang menjadi ide dan juga pendapat-pendapatnya. Sering menyalahkan dirinya sendiri dan selalu berkata, maaf saya tidak bisa, saya seharusnya, dan selalu merasa dia itu adalah orang yang terakhir. Dalam keluarga, dia juga cenderung menjadi seorang mediator ketika berada dalam situasi konflik dalam keluarganya dan berusaha untuk bisa menyenangkan semua pihak, baik itu orang tuanya maupun saudara-saudaranya. Yang kedua adalah the blamer. The blamer ini adalah seseorang yang selalu menyalahkan orang lain dan menciptakan argumentasi. Nah, seorang blamer ini mengabaikan aspek others. Dia akan cenderung untuk mengedepankan dirinya dan mengambil kontrol atas orang lain. Biasanya seorang blamer itu akan menyalahkan dan mencari kesalahan orang lain. Contohnya keluarga yang punya power dalam keluarganya itu akan cenderung memerintah anggota-anggota keluarga dan juga bertindak seperti seorang bos atau bertangan besi. Seorang blamer ini juga cenderung akan selalu mencari kesalahan orang lain, komplain, mendikte, dan juga cenderung membuli dan juga memberikan penghakiman kepada orang lain. Yang keempat adalah the irrelevant. The irrelevant ini adalah seseorang yang selalu terdistraksi dan cenderung berperilaku dengan cara-cara yang bermasalah atau problematik. Dalam hal ini aspek yang diabaikan adalah aspek konteks. Seseorang yang irrelevant itu tidak bisa melihat konteks atau kondisi dengan baik. Dia akan selalu terdistraksi dan tidak bisa fokus dengan topik atau persoalan yang sedang dibahas. Biasanya akan selalu mengganti topik, pembicaraan, menginterupsi orang lain, dan ketika melakukan sesuatu dia akan cenderung melakukan berbeda dari apa yang sudah direncanakan sebelumnya. Sering juga melakukan jokes atau lelucu yang tidak tepat waktunya dan juga melakukan berbagai hal untuk mendapatkan perhatian dari orang lain. Di dalam keluarga kita bisa lihat bahwa seseorang yang irrelevan itu adalah seseorang yang dia selalu menghindari persoalan dan masalah, memiliki pola komunikasi yang tidak komplit, dan dialog-dialog yang dilakukan itu selalu berganti-ganti dan tidak pernah fokus dengan persoalan yang sedang dibahas. Nah, yang kelima ini adalah pola komunikasi yang baik. Seperti yang saya bilang tadi, dia bisa menyatu atau menyeimbangkan ketiga aspek, yaitu self, other, dan juga konteks. Nah, menurut Satir, orang yang kongruen ini adalah orang yang memiliki self-esteem yang tinggi dan yang akan bisa secara maksimal mengerjakan fungsinya baik secara individu maupun di dalam keluarga.
Pokok bahasan selanjutnya adalah family functioning. Dalam hal ini kita akan melihat keberfungsian keluarga ditinjau dari aturan-aturan dan juga peran-peran yang dimiliki dalam keluarga. Keluarga yang berfungsi dengan baik ditandai dengan pola komunikasi yang jelas, komplit, dan kongruen, di mana setiap anggota keluarga menyadari dan memiliki serta sadar akan peran dan tanggung jawab serta aturan-aturan yang dimiliki di dalam keluarganya. Jika ditinjau dari banyaknya aturan, biasanya di dalam keluarga yang berfungsi maksimal, aturan-aturan dimiliki itu sebenarnya tidak terlalu banyak, tetapi bersifat fleksibel dan juga konsisten diaplikasikan. Di dalam keluarga yang berfungsi dengan maksimal, sistem yang dimiliki adalah open system, di mana setiap anggota dan unit-unit dalam keluarga itu bisa saling bertukar informasi dan bisa saling menyadari atau memahami anggota-anggota yang lainnya, bisa berespon dengan baik dan saling terkoneksi antara satu dengan yang lain. Sedangkan di dalam keluarga yang disfungsional, ditinjau dari aturan dan juga peran-perannya, aturan yang dimiliki cenderung akan kaku, akan tetap dan juga tidak fleksibel. Terkadang juga aturan-aturan yang dimiliki itu tidak diaplikasikan dengan konsisten. Contohnya dalam pola asuh yang dimiliki oleh keluarga yang disfungsional itu biasanya tidak konsisten. Orang tua, ayah bisa berbeda aturan yang dimiliki dengan aturan yang dimiliki oleh ibu. Nah, di dalam dysfunctional family, mereka juga memiliki sistem yang tertutup dan cenderung akan tidak membangun komunikasi yang terbuka, dan antar anggota dalam keluarganya itu terpisah, tidak bisa saling mengikuti atau saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Dalam keluarga yang disfungsional juga sesungguhnya yang menjadi masalah bukanlah masalah yang dimiliki, tetapi bagaimana cara mereka menyelesaikan dan berkomunikasi satu dengan yang lainnya. Dan yang keluarga yang disfungsional juga memiliki self esteem yang rendah dan juga aturan-aturan yang kaku dan juga tidak fleksibel. Ditinjau dari dinamika dalam keluarga, masalah-masalah bisa muncul. Masalah bisa muncul terjadi karena ada power struggles, yaitu siapa yang memiliki kuasa di dalam keluarga. Apalagi ketika keluarga itu terdiri dari keluarga yang banyak. Maksudnya extended family, ada orang tua, ada kakek, nenek, maka di sini akan terjadi power struggle. Siapa yang memiliki otoritas tertinggi, siapa yang akan bisa menentukan keputusan atau mengambil kebijakan-kebijakan tertentu. Masalah dalam keluarga, dalam dinamika keluarga juga terjadi karena adanya konflik orang tua, di mana adanya contohnya ketidaksepahaman di dalam pola asuh antara orang tua, baik itu ayah maupun ibu. Nah, dinamika juga bisa menjadi bermasalah ketika adanya ketika kurangnya validasi atau lack of validation, kurangnya support emosi yang diberikan oleh antar anggota keluarga, terutama dari orang tua kepada anak. Selain itu juga terjadi karena kurangnya intimacy, kurangnya sharing atau berbagi dengan orang-orang atau unit-unit di dalam keluarga itu, sehingga terjadi masalah di dalam dinamika berkeluarga. Pokok bahasan yang terakhir adalah terapi. Terapi dari Satir disebut dengan family therapy dan sering disebut juga dengan human validation process model. Fokus utama dari terapi ini adalah bagaimana membangun individu itu sendiri supaya memiliki perasaan yang baik terhadap dirinya, dalam arti supaya memiliki self esteem yang tinggi. Tujuan dari terapi ini dibagi menjadi dua, yaitu bagaimana membangun relasi di dalam keluarga itu sendiri antara unit-unit dalam keluarga itu, dan juga menciptakan komunikasi yang kongruen di dalam relasi tersebut. Tujuan yang kedua adalah membangun individunya sendiri supaya bisa mengalami self-aktualisasi diri, meningkatkan self-esteemnya, juga menolong individu sendiri untuk bisa menyadari segala bentuk-bentuk komunikasi yang dia miliki yang tidak efektif untuk bisa diubah menjadi pola komunikasi yang efektif.
Menurut Satir, peran seorang terapis dalam family therapy adalah sebagai seorang fasilitator, sebagai seorang model, sebagai seorang mediator, sebagai teacher, dan juga edukator. Dalam hal ini, Satir mengatakan bahwa seorang terapis harus bisa menjadi contoh dalam bentuk komunikasi yang baik kepada keluarga, juga bisa menjadi mediator yang menolong keluarga tersebut membangun komunikasi yang baik dan juga memberikan solusi-solusi yang baik terhadap persoalan-persoalan yang dimiliki oleh keluarga tersebut. Dalam psikoterapinya, yaitu family therapy, Satir mengemukakan beberapa teknik dan juga cara-cara di dalam proses terapinya, yaitu coaching, role play atau simulation, sculpting, grup psikodrama atau family drama, parts party, dan juga beberapa teknik lainnya yang bisa membangun komunikasi atau mengubah pola komunikasi di dalam keluarga tersebut. Demikian pembahasan kita tentang teori family therapy dari Virginia Satir. Sampai ketemu di sesi selanjutnya. Terima kasih.